Από την άλλη όμως ήταν γιος μου. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua kembali membahas salah satu film absurd berjudul Daktut tahun 2009. Singkat ceritanya, film ini mengisahkan keluarga yang memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Namun berbeda dengan keluarga pada umumnya, yang dimana orang tua dari keluarga itu mendidik anak-anaknya dengan hal yang tak biasa. Contoh kecilnya, anak-anak itu tidak diperbolehkan menginjak keluar rumah semenjak lahir, dikarenakan mereka didoktrin bahwa seekor kucing yang kita tahu adalah hewan yang imut. Namun orang tua itu mengatakan bahwa kucing adalah hewan buas yang dapat membunuh manusia. Oke deh, agar tidak kebanyakan spoiler di awal, tanpa basa-basi kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan ketiga anak remaja itu. Anak yang pertama merupakan seorang perempuan, ia bernama Angel. Anak yang kedua Kristo, dan yang paling bungsu bernama Mary. Usut punya usut, mereka sedang melakukan pembelajaran kosakata melalui sebuah rekaman. Namun ada yang aneh dengan arti dari kosakata yang ia pelajari, yang dimana beberapa kata diganti dengan makna yang jauh dari arti yang sebenarnya. Contohnya seperti kata laut yang memiliki arti sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Ya, bisa dibilang di awal film ini sudah cukup jelas bahwa mereka pun dibodohi mulai dari hal yang terkecil. Walaupun terlihat sangat membosankan, namun mereka cukup fokus untuk mendengarkannya sampai selesai. Kemudian scene beralih memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju. Lalu di dalamnya ada seorang wanita yang matanya ditutup dan juga menggunakan baju security. Usut punya usut, wanita itu dibawa oleh seorang pria tua yang ternyata ia merupakan ayah dari ketiga anak remaja itu. Wanita itu yang bernama Christina, dirinya dibawa ke sini ternyata dijadikan untuk alat pemuas birahi untuk anak laki-lakinya. Entah apa yang dipikirkan oleh orang tuanya, mereka menyuruh anaknya untuk bermantap-mantap dengan Christina. Sampai-sampai Christina ini telah memiliki jadwal yang teratur, yaitu seminggu 3 kali. Setelahnya Christina pun dibayar beberapa dolar, lalu matanya kembali ditutup sebelum dirinya diantarkan pulang ke rumah. Pada malam hari, ketiga anak itu sedang bersiap-siap untuk makan malam. Namun mereka menggunakan pakaian rapi, sampai-sampai menggunakan dasi seperti akan menghadiri sebuah acara yang mewah. Namun faktanya mereka hanya makan malam di rumah saja. Hal ini merupakan sebuah aturan yang diterapkan oleh orang tuanya. Kemudian di saat makan, Mary meminta kepada ibunya untuk diambilkan telepon. Namun sangat jelas ibunya malah memberikan garam. Dan di sini kita mengetahui lagi mereka sangat dibodohi oleh orang tuanya, yang dimana arti dari kata telepon itu adalah garam. Lanjut, pada keesokan harinya kita akan diperlihatkan Kristo atau anak laki-laki yang sedang mencuci mobil. Setelahnya, kemudian Kristo menghadap ke sebuah rumput. Dan di sini dia terlihat berkomunikasi dengan seseorang yang dianggap berada di balik rumput. Padahal yang sebenarnya ternyata di balik rumput itu tidak ada siapapun. Sekedar informasi, jadi orang tua mereka mengatakan bahwa di luaran sana ada saudara mereka yang sedang dihukum dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Hal ini tentunya hanya rekayasa saja untuk membodohi ketiga anaknya tersebut. Kedua orang tuanya melihat dari jendela kamar, Kristo sedang melemparkan batu ke arah luar pagar. Karena hal itu membuat orang tuanya marah, sampai-sampai Kristo diberikan hukuman untuk menahan cairan listerin di mulutnya hingga beberapa saat. Kemudian satu-satunya orang yang diperbolehkan menginjak keluar rumah adalah ayahnya saja. Ayah mereka pergi berangkat bekerja, yang dimana ayahnya bekerja di sebuah pabrik. Christina pun bekerja di pabrik yang sama sebagai seorang security. Kemudian ayah itu mengobrol dengan rekan kerjanya yang menanyakan kabar dari istrinya.
Dari percakapan mereka kita mengetahui bahwa pengakuan bohong sang ayah yaitu istrinya mengalami cacat akibat kecelakaan. Rekan kerjanya menyarankan agar istrinya itu keluar rumah menggunakan kursi roda. Namun si ayah menjawab bahwa istrinya malu karena cacat, bahkan dia pun tidak mau dikunjungi oleh rekannya itu. Di dalam rumah, Angel yang mengalami sakit perut, dirinya meminta adiknya Mary untuk memeriksanya, yang dimana Mary ternyata memiliki kemampuan dalam bidang kedokteran. Setelah diperiksa, mereka kemudian memainkan suatu permainan yang sangat aneh, yang mana mereka membius dirinya sendiri, dan yang bangun paling cepat maka dialah yang akan jadi pemenang. Beberapa saat kemudian sang ibu mengambil telepon yang disembunyikan di lemari. Lalu ibu menelpon ayah yang memberitahu bahwa Angel mengalami sakit perut. Namun siapa sangka Angel yang sudah terbangun dari pingsan, dia lalu mengintip sekaligus menguping pembicaraan orang tuanya. Setelahnya sang ayah pulang kerja, lalu dia mengunjungi tempat pelatihan anjing. Ayah datang ke sini bertujuan untuk mengambil anjing miliknya yang dititipkan di sini. Namun si pelatih anjing tidak memberikan anjingnya dikarenakan waktu pelatihannya belum selesai. Pada keesokan harinya, ketiga anak itu sedang bermain dengan mata yang ditutup. Sang ibu menghitung waktu yang dimana ketiga anaknya harus menemukan sang ibu dengan waktu yang telah ditentukan. Setelahnya Angel mengambil potongan kue, lalu dia melemparkan keluar pagar yang bertujuan untuk memberikannya kepada saudara mereka di luaran sana. Kemudian kita akan memperlihatkan Christina yang seperti biasa dia datang untuk memuaskan birahi si Kristo. Setelahnya Christina mendatangi Angel dan menawarkan sebuah bando yang bisa menyala pada malam hari. Angel lalu menawarkan meteran dan pensil untuk penukaran bando itu. Namun Christina menolak dan ia menginginkan Angel melakukan sesuatu kepadanya, yang dimana Christina meminta Angel untuk menjilati anu bawah miliknya. Tanpa membuang waktu, Angel pun bersedia untuk menjilatinya. Lebih anehnya lagi, Angel lalu bercerita kepada adiknya Mary, dan Angel kemudian menawarkan bando itu kepada Mary. Namun dengan syarat si Mary harus menjilati bahu kanan Angel layaknya seperti anjing. Singkat waktu, mereka yang sedang bermain di halaman rumah, lalu Kristo yang sedang memainkan miniatur pesawat. Namun siapa sangka Angel merebut pesawat itu sampai-sampai dia membuangnya keluar pagar rumah. Bahkan lebih gilanya lagi, ketika Kristo masuk ke dalam rumah, Angel melukai tangan kanan Kristo menggunakan sebuah pisau. Oleh sebab itu membuat Angel dimarahi ibunya lalu dikurung di dalam kamar. Di sisi lain, Kristo yang sedang bingung untuk mengambil pesawat itu, karena pada dasarnya mereka tidak diperbolehkan untuk menginjak keluar rumah. Lantas ayahnya yang baru pulang kerja, Kristo pun menghampiri dan meminta ayahnya untuk mengambilkan pesawat tersebut. Di sini kita dibuat terheran-heran. Ayahnya menggunakan mobil hanya untuk mengambil pesawat itu yang jaraknya sangat dekat dengan pagar rumah. Kemudian pada keesokan hari kita akan diperlihatkan Kristo yang sedang olahraga di halaman rumah. Lalu Kristo melihat seekor kucing di sana. Namun siapa sangka karena baru pertama kalinya, Kristo malah mengambil gunting rumput kemudian membunuh kucing itu. Jelas hal ini dijadikan kesempatan sang ayah untuk lebih mendoktrin ketiga anaknya itu. Si ayah mengarang cerita bahwa saudara mereka yang berada di balik rumah itu telah tewas akibat serangan kucing. Dia juga merobek pakaiannya serta melumuri cairan seperti darah, yang dimana untuk menunjukkan bahwa dirinya telah bertarung dengan seekor kucing. Ayah juga mengatakan kucing itu merupakan seekor hewan buas yang dapat mencabik-cabik manusia hingga membunuh. Lebih anehnya lagi, sang ayah mengajari mereka untuk mengantisipasi jika mereka melihat kucing. Mereka diajarkan menggonggong layaknya seekor anjing untuk memburu kucing tersebut. Setelahnya mereka menaburkan bunga dalam rangka upacara kematian saudara mereka yang tewas akibat serangan kucing. Singkat cerita, ketiga anak itu sedang latihan berenang bersama ayahnya. Ayah mengajarkan mereka untuk bertahan nafas di dalam air. Kemudian pada malam harinya mereka yang sedang berkumpul,
Lalu sang ayah mengabarkan kehamilan sang ibu kepada ketiga anaknya itu. Lagi dan lagi kita dibuat terkejut, yang dimana sang ayah mengatakan bahwa nanti sang ibu akan melahirkan 2 anak dan 1 anak anjing. Jelas hal ini membuat ketiga anaknya itu merasa iri dan mereka tidak mau berbagi kamar dengan adiknya nanti jika telah lahir. Pada keesokan harinya, sang ibu dan sang ayah mengadakan permainan dengan melemparkan pesawat. Ketiga anaknya itu berlomba-lomba siapa yang cepat untuk mengambil pesawat tersebut. Namun si Angel curang, dia menendang Kristo yang membuat dirinya lah menjadi pemenang di permainan ini. Selanjutnya kita akan diperlihatkan sang ayah yang secara sengaja dia menaruh ikan di dalam kolam renang. Entah tujuannya untuk apa, gue juga masih bingung. Si Mary yang melihat dan mengetahui bahwa di dalam kolam renang terdapat ikan, kemudian dia memberitahu ayah dan memintanya untuk mengambil ikan itu. Si ayah yang seolah-olah tidak tahu, dia pun dengan segera langsung menangkap ikan-ikan itu menggunakan sebuah tembakan. Lalu pada malam hari, sang ayah memberikan pertanyaan di usia berapa seseorang bisa berhubungan badan atau masa produktif. Tidak hanya itu, sang ayah mengatakan ketiga anaknya diperbolehkan keluar rumah dan mengendarai mobil jika gigi taring mereka sudah lepas. Secara tiba-tiba si Angel menanyakan arti dari kata pelacur. Sang ibu menjawab dengan tidak terduga. Dia menjawab bahwa arti kata pelacur adalah sebuah lampu besar. Setelah makan malam, sang ayah kemudian menyetelkan sebuah lagu. Dia juga mengartikan makna dari setiap lirik lagu itu, namun dengan arti yang jauh dari sebenarnya. Ketiga anaknya pun percaya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, sampai-sampai mereka berpesta dan menari-nari. Singkat waktu, pada siang hari, Christina kembali lagi untuk jadwal rutinnya bersama Kristo untuk mantap-mantap. Setelahnya, Christina mendatangi Angel dan memintanya untuk kembali menjilati anunya. Namun Angel yang sudah kecewa karena bando yang diberikan Christina sebelumnya tidak bisa menyala, dia pun menolaknya. Hingga akhirnya Angel memilih untuk meminjam kaset Christina dan Angel pun dengan segera menjilati Christina. Singkat cerita, pada malam hari Angel menyetel kaset yang telah dipinjamkan Christina sebelumnya. Namun siapa sangka isi kaset itu berisikan sebuah pertandingan tinju. Sang ayah secara tidak sengaja terbangun dan mendengar suara TV. Dia pun menghampiri Angel lalu menanyakannya. Namun si Angel berbohong kepada sang ayah bahwa dia hanya menonton sebuah kartun. Atas apa yang telah ditonton oleh Angel membuat dirinya menjadi terpengaruh. Angel berbicara sendiri, bahkan dia pun mempraktekkan bertinju layaknya seorang petinju atas apa yang telah ia tonton sebelumnya. Entah alasan apa si Angel memberikan kaset itu kepada ayahnya. Oleh karena itu membuat Angel dihukum dan digeprek menggunakan kaset tersebut. Tidak hanya itu, sang ayah datang ke rumah Christina lalu menghukumnya karena telah mempengaruhi anaknya dari kaset yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian sang ayah bersama sang ibu terlihat sedang ngobrol secara diam-diam. Ayah mengatakan bahwa dirinya sudah tidak percaya dengan Christina. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk mengorbankan si Angel yang dapat menggantikan Christina untuk memuaskan birahinya si Kristo. Sebelum melakukannya, si Angel didandani oleh ibunya, lalu diantarkan menuju kamar Kristo, dan di sana akhirnya kakak dan adik kandung melakukan adegan mantap-mantap. Singkat cerita, pada suatu malam mereka semua merayakan hari jadi pernikahan orang tuanya. Angel yang sangat berantusias merayakannya ini, dia berjoget-joget sampai dirinya terjatuh. Kemudian saat pesta sudah selesai, kita akan diperlihatkan Angel yang berusaha untuk melukai mulutnya menggunakan sebuah barbel. Tujuan dirinya adalah untuk melepaskan gigi taringnya tersebut. Siapa sangka si Angel tidak merasakan sakit sama sekali. Dia mengingat ucapan ayahnya apabila gigi taringnya sudah terlepas, maka dirinya berhak keluar rumah. Karena merasa ini sudah memenuhi syarat tersebut, hingga akhirnya Angel dengan senang hati dan penuh percaya diri, dia pun menuju ke mobil milik ayahnya lalu bersembunyi di dalam bagasi. Di sisi lain, sang ayah dibuat terkejut ketika dia berada di kamar mandi. Dia melihat ada bercak darah dan juga sebuah gigi taring. Hal ini membuat dirinya tersadar bahwa anaknya telah memenuhi syarat.
Hingga akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengejar dan mencari anaknya. Sang ibu dan kedua anaknya ikut mencari dengan menggonggong layaknya seekor anjing. Namun si ayah tidak dapat menemukan keberadaan anaknya tersebut. Lalu pada keesokan harinya, si ayah seperti biasa dia berangkat bekerja. Menggunakan mobil yang tanpa disadari ada si Angel anak pertamanya itu. Namun ketika sang ayah masuk ke dalam pabrik, pintu bagasi mobil masih tertutup alias si Angel masih berada di dalamnya semenjak tadi malam dengan keadaan bagasi yang sempit dan pastinya kurang oksigen. Hingga akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film absurd yang berjudul Dogtooth tahun 2009. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa tetap santuy.